berdoa dulu, ngucap syukur ya. Kita nggak terasa udah masuk pertemuan 9 ya teman-teman ya. Mari kita berdoa, ngucap syukur. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami masuki pertemuan ke-9. Kiranya Tuhan yang menolong untuk kami supaya apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kami, bagi mahasiswa, juga untuk sebagai modal ketika kami nanti ketika harus buat program maupun harus membuat sebuah produk. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Nah teman-teman, nanti sebetulnya kan ada tugas itu tuh dari praktikum basis data. Ya. Sudah ada tugas belum dari Bu Maresa membuat sebuah itu desain IRD? Udah disampaikan belum? Buat yang tugas besar, Pak? Ya, tugas besar, yang tugas besar UTS gitu. Udah, Pak, udah. Sudah selesai belum? Belum. Selesai apanya, Pak? Ya, maksudnya udah dikumpulkannya kapan? Masih lama sih itu, Pak. Itu buat tugas besar UAS atau UTS? UAS. Oh, untuk UAS, oke. Di UTS nggak ada tugas? Cuma latihan soal, Pak, kemarin kayak. Oh, cuma latihan soal, oke. Nah, saya akan mencoba sekarang. Kemarin kan kita udah belajar mengenai SQL, ya. Data manipulation language sama data definition language, bagaimana membuat table gitu kan ya. Nah, di materi 9 saya berikan itu ada sebuah distributor obat ya. Distributor obat, di situ ada 4 table. Nah, yang saya nanti akan tunjukkan, saya akan tunjukkan dulu, share dulu ya ke teman-teman. Share dulu ininya ya, dokumennya. Itu Michael, nanti kalau ada yang masuk tolong di-admit dulu ya. Oke, saya share dulu ya. Supaya teman-teman ada bayangan nih, bagaimana nanti database ini katakanlah nanti bisa kita bentuk ya. Oke, ini teman-teman udah dapat ya. Nanti ada di sana. Nah, ini contoh misalnya ya. Saya kan nanti akan tunjukkan aplikasinya. Jadi ini aplikasinya saya buat sendiri. Jadi emang buat riset saya gitu kan ya. Saya buat juga. Ini buat ngajar gitu kan ya. Emang sebagian, saya ambil sebagian. Ini ada distributor obat. Dia itu mengambil obat-obat itu dari pabrik, dari berbagai supplier lah ya gitu kan ya. Nah kemudian dia menyalurkan lagi ke apotek-apotek. Ya ceritanya gitu. Jadi dia distributor obat, ambil dari pabrik, beberapa pabrik, kemudian dia jual lagi ke apotek-apotek, ya. Karena kan pabrik biasa nggak boleh jual langsung ke apotek gitu kan, harus lewat distributor. Distributornya emang ini distributornya harus terdaftar gitu kan ya. Nanti ada NPWP-nya, ada nomor registrasi dan segala macamnya. Nah, yang saya akan bahas ini adalah mengenai penjualannya. Ya, penjualannya. Jadi di sini ada barang-barang, ya. Nanti ada obat-obatnya. Nanti saya tunjukkan softwarenya ya, supaya saudara punya bayangan ya. Walaupun sekarang nggak sampai bikin programnya, tetapi hanya sampai ke desain dan membuat SQL-nya, gitu kan ya. Ini ada barang, jadi ada kode barangnya, ada nama barangnya, ada stoknya, ada berapa banyak, satuannya pakai apa, pakai box, pakai pieces atau apa, gitu kan ya. Kemudian ada harga jual A, B, C. Nah, kenapa ada 3 ini? Nah, si perusahaannya ingin nanti membedakan konsumen kelompok A, konsumen kelompok B, sama kelompok C gitu kan ya. Nah, nanti tentu harganya berbeda-beda gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya kelompok A, katakanlah dia lebih murah gitu kan ya. Dia lebih murah gitu kan ya. Lebih murah karena kenapa? Mungkin volume penjualan ke konsumennya lebih banyak gitu kan ya. Nah, nanti ada kelompok B, juga ada kelompok C. Nanti yang ngelompokin siapa? Nanti si ownernya atau manajernya gitu kan ya. Mana kelompok A, kelompok B, kelompok C. Jadi ada 3 harga jual gitu kan ya. Kemudian ada harga belinya gitu kan ya. Nah, di sini ini adalah barang-barangnya ya, atau obat-obatnya gitu kan ya. Ini disebut dengan master ya, di barang ini disebut dengan master barangnya. Ya, jadi
setiap kali nanti kita bikin aplikasi biasanya ada namanya master data. Nah, apa bedanya master data dengan transaksi atau data transaksi data? Nah, kalau master data biasanya jarang berubah. Ya, jarang berubah. Berubahnya jarang sekali, ya. Nah, ini disebut dengan master data. Contoh lagi master data adalah pelanggan, gitu kan ya. Nah, pelanggan ini disebut dengan master data. Ya, jarang kali berubah. Berubah ya pasti berubah, tapi jarang lah. Nah, satu lagi ada yang namanya faktur jual. Ya. Saya loncat dulu ke faktur jual. Faktur jual dengan faktur jual detail ini disebut dengan transaksi. Ya. Data transaksi. Kenapa? Karena ini seringkali berubah. Setiap saat berubah. Begitu ada penjualan dia berubah terus, menambah terus, nambah terus, ya. Tapi kalau barang kan jarang ya, kecuali kalau ada barang-barang baru. Bukan berarti nggak boleh nambah, boleh nambah. Nah, ini yang disebut dengan pengelompokannya. Ini disebut dengan master data, dua ini ya. Nah, ini disebut dengan data atau transaksi, transactional data atau data transaksi ya. Gitu kan ya, pengelompokannya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Nah, ini ada pelanggan ya. Pelanggan ada kode pelanggannya, ada nama pelanggannya, ada alamatnya, ada kotanya, ada teleponnya, ada NPWP, nomor pokok wajib pajak ya. Nama yang terdaftar di NPWP-nya ya, ini terdaftar di kantor pajak ya atau di perpajakan Indonesia. Kemudian ini ada NPWP, kemudian ada saldo piutangnya, ada kode harga jual. Ini harusnya garisnya nggak ada ya, ini saya kelebihan buatnya. Nah, ini ada yang warna garis atau saya kasih merah ya. Ini adalah primary key sebagai ciri gitu bahwa ini kodenya unik. Nah, ini saya kasih primary key-nya kode pelanggan, yang ini saya kasih kode barang gitu kan ya, kode barang. Nah, ini master data. Kita akan loncat sekarang ke sini, ke faktur jualnya. Nah, di faktur jual ini ada primary key, ini nomor fakturnya. Ya, nomor fakturnya. Kemudian ada tanggal fakturnya, gitu kan ya. Kemudian ada kode pelanggannya. Nah, kemudian ada tempo. Tempo itu ini karena penjualannya kan bersifat kredit, ya, kredit. Jadi misalnya tanggal fakturnya tanggal 1 November, dia diberi waktu 30 hari gitu kan untuk pelunasan, ya. Jadi ini tanggal 1 November di tanggalnya, ini temponya misalnya 30 hari, berarti dianggap asumsi misalnya 30 hari itu, jadi tanggal 1 Desember dia harus bayar gitu kan ya. Temponya, itu tempo. Kalau temponya 0, berarti dia bayarnya tunai gitu kan ya. Nah, kemudian ini ada kode salesnya. Nah, sebetulnya harusnya ada table salesnya, tapi saya buat lebih mudah aja. Kode salesnya di input biasa aja, tanpa ada ke table. Nah, berbeda dengan kode pelanggan, ya. Kode pelanggan ini berhubungan dengan ini ada relasi nih. Nah, gini, relasinya ke sini ya. Nah, ini artinya satu kode pelanggan di sini akan banyak kode pelanggan yang ada di faktor jual. Ya, makanya diberi simbol N. Ya, hubungannya satu ke banyak. Artinya apa? Satu pelanggan di sini, satu tabel pelanggan ini bisa melakukan penjualan banyak. Dia boleh beli beberapa kali. Kenapa relasinya nggak boleh satu ke satu? Nah, saudara kalau membuat relasinya satu ke satu, artinya satu pelanggan itu hanya boleh sekali melakukan transaksi penjualan itu seumur hidup. Dan itu kan nggak realistis, desainnya yang salah. Ya, justru kita sebagai misalnya distributor ya ingin jual sebanyak-banyaknya. Nggak mungkin kan satu transaksi untuk satu pelanggan itu cukup sekali seumur hidup, nggak gitu kan ya. Makanya relasinya dibuat 1 ke N. Nah, di sini kode pelanggannya nanti bisa lebih dari sekali gitu kan ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ada kode sales, ada subtotalnya. Nah, ini DPP itu dasar pengenaan pajak. Ya, PPN ini adalah pajaknya, besarnya pajak. Rumusnya gimana? Nanti saya jelasin ya rumusnya ya. Ini ada total faktur, ini adalah gini. Subtotalnya, misalnya harganya total fakturnya 1 juta. PPN-nya 10%. Ya,
PPN-nya 10%. Jadi gini, PPN 10% berarti ini total fakturnya adalah 1.100.000 gitu. Ya, 10%-nya. Nah, dasar pengenaan pajaknya gimana? Sebetulnya ini rumusnya nanti saya tunjukin lah rumusnya ya. Ini ada rumusnya. Jadi bagian mana yang dikenakan pajaknya gitu. Ya. Oke. Nah, ini adalah nomor faktur pajak standar, ini diisi aja ya, diisi aja manual gitu kan ya. Nah, kemudian ada faktur detailnya. Sekarang ini berelasi. Ini sudah lihat nih ada relasinya 1 ke N yang ini. Ya, sini ada relasi 1 ke N nih. Ya. Saya garis ini ya, relasi 1 ke N. Ini faktur detailnya. Ini faktur detail itu untuk menampung barang-barang yang dijual. Nah, kayaknya ada nomor faktur di sini, nomor faktur. Ini ada kode barangnya, ya. Kode barangnya berelasi dengan sini. Hubungannya 1 ke banyak. Karena kan di sini bisa banyak nih di tabel faktur jual detail ini. Ya. Nah, kemudian ada kuantitinya. Jadi saat ngejual berapa kuantitinya? Ada harganya. Nah, harganya kenapa harus diambil? Nih, harganya kan nanti diambil antara A atau B atau C. Nanti masuk ke sini. Ya, misalnya saya ngejual barang A gitu kan, kuantitinya 10, harganya 10.000. Ya, nanti masuk ini. Nah, nomor batch diisi biasa aja. Jadi obat-obatan itu pasti ada nomor batch yang diproduksi oleh pabrik, ada nomor urutnya ya, berbeda-beda untuk setiap obat, tinggal dimasukkan aja. Expired itu adalah tanggal expirednya, tanggal kadaluarsanya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, saya stop dulu. Teman-teman ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau sudah melihat itu tadi, itu saya akan 4 tabel tadi, ya. Ada yang mau bertanya sampai sini? Udah kebayang nggak atau masih bingung? Jadi ada perusahaan obat menjual obatnya, ya, menjual obatnya, dia punya 3 harga tuh setiap obatnya, ya. Nanti ketika dimasukkan nanti dipilih sih sebetulnya. Nah, di kode pelanggan itu tadi kan ada kode harga jual. Nanti di situ di pelanggannya diisi A atau B atau C. Jadi kalau A, jika A kode jualnya, maka dia ambil harga barangnya adalah harga A gitu kan ya. Kalau B ngambilnya B, kalau C gitu kan ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sebelum masuk ke buat programnya ya, buat SQL-nya. Nanti kan ditugas di sana buat SQL-nya. Saya akan kasih gambaran dulu ya, supaya saudara nanti bisa bayangan. Saya akan tunjukkan ke saudara bagaimana software-nya ya. Kalau udah jadi, hari ini saudara nggak bikin software kan. Tetapi bagaimana nih database ini katakanlah digunakan. Ya, digunakan. Oke, saya akan share lagi. Nah, di bagian bawah ini sama aja dengan yang atas gitu kan ya. Cuman saya gambar ini tanpa atributnya. Relasinya kayak gini. Jadi pelanggan nanti berelasi 1 dengan N dengan faktur jualnya. Ini faktur jualnya dengan faktur jual detail seperti ini. Ya. Jadi kalau saya gambarkan sebetulnya relasinya jadi kayak gini ya. Kalau sudah punya IR ya, IRD yang di bagian ini itu nanti sebetulnya jadi gini. Saya bisa ngegaris nggak ya? Oh, sebentar. Saya ambil dari sini annotate ya, annotate-nya ini. Saya gambar pakai warna merah aja ya. Jadi ini relasinya gini. Ini udah betul. Nah, yang ini aja. Yang ini saya tuh akan ganti jadi gini. Ya. Kalau pakai IRD ya. Nah, gitu. Ini relasinya kalau saya gambar lagi ini ya. Ini adalah N dengan barang itu N. Gitu. Kalau IRD-nya ya, bukan relasi antar tabel tapi IRD. Jadi pelanggan, ini kan nanti gambarnya kan gini, tetap ya. Ini ada diagonal gitu kan ya. 1 ke N udah betul. Nah, ini faktur jual dengan barang adalah hubungannya N ke N. Artinya satu barang bisa dijual beberapa kali. Satu penjualan bisa beberapa barang. Jadi ini kalau IRD-nya kira-kira seperti ini. Ya. Nah, nanti diterjemahkan kalau N ke N kan nanti jadi table. Bayang ya. Oke, sudah nanti boleh capture ini ya untuk IRD-nya. Sekarang saya akan tunjukkan ke programnya.
Saya clear aja dulu ya. Saudara kalau mau capture silakan. Saya clear dulu. Clear all drawing. Saya stop. Oke, saya akan tunjukkan aplikasinya ya, aplikasinya. Saya buat aplikasinya. Oke, saya buat udah ada aplikasinya ya. Ini aplikasinya desktop. Mau bikin web juga bisa, nggak masalah ya. Saya ini pakai Borland Delphi. Saudara kan nggak belajar Borland Delphi, belajarnya web, PHP atau apa, sama aja sebetulnya ya. Nah ini softwarenya ya. Oke, saya akan jalankan softwarenya. Saya akan kompilasi. Supaya saudara punya bayangan database ini ada gunanya nggak ada ya. Oke, ini saya login. Ini aplikasi yang saya lagi buat ya, Agustus, tapi udah lagi uji coba. Nanti dia Januari mau betul-betul dipakai. Ini sekarang masih uji coba, trial ya. Nah ini data barang yang tadi ya, kita lihat data barang ya. Ini saya punya menu-menu ya, ada menu file, ada penjualan, ada pembelian. Nah tadi di database-nya kan nggak ada pembelian ya. Prinsipnya sama, jadi saya ambil hanya sebagian saja supaya nggak terlalu rumit ya. Ada pembelian, nanti ada catatan, biaya operasional, ada laporan-laporan gitu ya. Ya ini sebetulnya select nih, ya select gitu. Nanti diterjemahkan di dalam program ini berupa laporan-laporan ya. Oke, saya akan nyoba dulu ke barang dulu ya. Tadi yang di bagian kiri barang nih. Nah di barang ini sudah bisa melihat nih barang-barang ini. Ada kode barang, ada nama barang, ada stok, ada satuan ya. Ada kode tipe barang, tadi saya nggak masukkan di sana supaya lebih simple. Ada stoknya ya, ada stoknya ini. Stoknya. Harga, tadi itu ada harga 1. Sini saya kasih kodenya harga 2, harga 3. Atau tadi harga ABC ya. Ada juga harga belinya. Harga daftar saya nggak pakai gitu kan ya. Nah contoh misalnya kita mau masukkan data. Ini data-datanya saya sudah ada nih. Saya edit aja dulu ya supaya kelihatan. Nih. Kode barang. Ya, nama barangnya, ya, tipe barang saya nggak masukkan di dalam tabel itu ya, warna nggak dimasukkan, harga daftar nggak masukkan. Nah ini harga yang jual tadi. Jadi kalau misalnya harga jual yang ini misalnya 10.000 gitu kan ya, yang ini misalnya dia harganya 10.500, ini harganya 11.000, ya gitu. Harga belinya, ya misalnya harga belinya dia katakanlah di 8.500 misalnya. Ya, dia kalau punya stok berapa ya misalnya, ada stoknya misalnya 100, dia pakai satuannya bisa milih nih ya. Pieces misalnya, atau mau bungkus atau karton misalnya, karton gitu kan ya. Stok minimumnya berapa nih? Stok minimum saya nggak masukkan di dalam tabel gitu. Nah stok minimum itu buat nanti membantu kita kapan kita harus order ulang, harus memesan ulang ke supplier, ke vendor. Misalnya kita kasih 5, nanti si laporan ada laporan untuk mengecek nih yang sudah mendekati stok minimum atau kurang dari stok minimum harus kita beli gitu kan ya. Ini keterangan-keterangan aja ya. Oke, kita simpan. Nah, ini udah masuk ya, jadi kalau kita edit lagi nih sudah ada datanya ya. Nah data yang lain lagi misalnya saya coba yang anotop ini ya, saya edit lagi. Tipe barang oke, biarin aja. Harga data ini harga misalnya ya, ini harganya misalnya 3.500, ini 4.000 misalnya, ini katakanlah boleh misalnya ini 5.000 ya boleh misalnya, masih gitu juga ya gitu. Harga belinya oke, misalnya harganya ini 2.500. Stoknya belum ada, satuannya oke, box ya udah kita simpan. Ya. Nah, saya punya harga-harga seperti ini ya. Nah, apa yang dilakukan di dalam database? Jadi ketika kita pakai edit, sebetulnya dia melakukan perintah update. Ya. Update.
update nih harga jualnya, harga jual A, harga jual B, harga jual C gitu kan ya. Nanti diupdate nilainya dengan yang baru. Jadi di database itu ada perintah katakanlah update ya di SQL-nya ya. Nah kalau kita mau nambah baru boleh, sudah nambah baru. Saya buat new ya, new. Kode barangnya misalnya IT berapa lah ya. Ini nggak boleh ada yang sama. Kalau nggak saya cancel dulu deh. Saya nggak buat otomatis ini nomornya. 54 ya. 54. IT misalnya 054. Gitu. Nama barangnya Bodrexin misalnya ya. Bodrexin ya, Bodrexin misalnya, tipe barang nggak ada, warna nggak ada harga ini. Oke, harganya misalnya nih 2000 untuk harga A, ini misalnya 2100, ini katakanlah 2200 ya. Ini contoh aja ya, contoh misalnya dia belinya katakanlah 1600. Stoknya nggak ada, satuannya kita bisa pilih, misalnya ini pakai bungkus ya gitu. Stoknya nggak ada, kita kasih 0 aja boleh. Udah simpan ya. Nah ini adalah perintah insert ya. New atau pre-nya di dalam SQL dia adalah perintah insert ya, menginsert gunakan perintah insert. Oke. Nah nanti kalau misalnya print nih, nah ini sebenarnya perintah select nih. Saya perbesar ya, kelihatan nggak terlalu kecil ya. Ya, ini daftarnya ya. Print ada beberapa model sih saya. Ini gini ya. Ada tipe barang, kode barang, nama barang, harga daftar, harga jual, harga beli dan segala macam. Ya. Nah, itu barangnya. Kita coba sekarang misalnya pelanggan ya. Nah pelanggannya sama juga sebetulnya. Nih ada pelanggan-pelanggannya ya. Ini apotek-apotek yang seperti tadi itu. Ya kode pelanggan, ada nama pelanggan, ada nama NPWP-nya, ada NPWP, ada seperti ini. Ya. Nah ini adalah data-datanya. Ya jadi kalau kita mau edit ya boleh tinggal edit sama. Ya tinggal dilengkapin aja datanya ya. Ini udah cukup banyak. Kemudian kalau kita mau new juga sama ya, ini new, ketik misalnya PL ya gitu. Ya otomatis ya, kalau ini saya udah buat otomatis nomornya, nomor yang terakhirnya berapa. Oke, kalau udah saya cancel aja ya. Oh, boleh lah dicoba ya, nama pelanggan misalnya ini PT Teddy Maju Jaya, NPWP-nya bebas lah ya misalnya ya. Alamatnya nggak usah, oke deh misalnya. Oh ini ada yang nggak boleh kosong ya, modenya nggak boleh kosong. Saya running, ini ada ya. Nah itu kira-kira kalau kita nanti masukkan datanya ya, ini udah masuk tuh ya, sebagian udah masuk. Nah sekarang kalau misalnya penjualannya sudah nanti kebayang ininya ya, itu insert barang sama penjualan. Sekarang penjualannya kita cek ya, ini penjualannya. Ini masih kosong nih fakturnya, saya buat new ya. Nah ini aplikasinya nih, penjualannya. Pelanggannya siapa? Tinggal milih gitu kan ya, pelanggannya siapa di sini. Atau kita mau cari pelanggannya, kita tinggal ada di sini ya. Ini bisa di scroll ya, karena nggak banyak. Ya, oke, misalnya salah satu aja ya, saya paling atas nih, PT Apotek Abadi. Nomor fakturnya yang tadi nih
tanggal fakturnya, tanggal sekarang sudah bisa milih nih. Ya, temponya berapa? Oke, kasih tempo 30 hari. Nah, makanya lihat temponya 30 hari ini sekarang kalau tanggalnya nomor fakturnya 26, berarti 26 November ditambah 30 jadi segini kan. Kalau dia 60 hari nanti dia rubah nih. Tuh tanggal jatuh temponya. Ya, ke Januari. Tinggal tambah aja tanggal ini tambah 60. Ya. Oke, misalnya 2 bulan, kode salesnya TMZ misalnya ya. Nah, nama barangnya apa? Nah, kita bisa milih nih barang-barang yang tadi. Anaton. Nah, gitu. Tadi yang ada harganya berapa mana ya? Saya lupa. Bodrexin itu udah ada harganya. Oke, nggak apa-apa lah. Kita pilih aja ya. Misalnya dia beli 10. Harganya. Nah, ini stoknya 0 tuh, dia ngasih tahu. Ya, nah ini mah di program bisa divalidasi lah ya. Oke, anggap aja barangnya ada lah misalnya. Dia beli berapa? 3.000 harganya. Nah, nomor batch-nya diisi nih. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Expired-nya kapan nih? Gitu kan ya. Nah, expired-nya katakanlah 1 Januari tahun 2025. Gitu. Enter, kita bikin baru lagi ya. Anaton misalnya beli 5, harganya ini barangnya juga kosong karena belum diinput pembeliannya misalnya ya. Kodenya berapa ini misalnya 01 strip 2023 misalnya, boleh gitu kan. Nah, ini harga udah ada nih. Tadi yang saya bilang nih harganya. Ini kan total 80.000. Ya. Gitu. Nah, total fakturnya tetap 80.000. Kenapa? Yang dikenain pajaknya nih sebetulnya. Pajaknya adalah ini. Ya. Ini dasar pengenaan pajak. Jadi kadang-kadang kita kalau beli barang nih udah include pajak gitu kan ya. Bukan berarti si perusahaan itu nggak bayar pajak, tetap bayar pajaknya ini gitu kan. Nah, harga sebetulnya ini nih. Kalau misalnya kalau kita belanja di e-commerce nih, ada harga katakan 80.000. Di situ nggak dikenain pajak, tapi sebetulnya kena pajak. Nah, pajaknya tuh ini gitu. Ada rumusnya sebetulnya, DPP-nya, dasar kena pajaknya. PPN-nya segini gitu kan ya, 10%-nya dari sini. Totalnya 80.000. Sudah nggak melihat itu ada pajaknya, tapi sebetulnya sudah include pajaknya ya, jadi tinggal dihitung. Nah, ini oke nih kayak gini. Oke, kita close. Nah, sudah bisa lihat nih, bisa nanti di print nih. Oke, ini bukan error ya, ini karena harus diposting dulu. Ada satu proses yang harus dilakukan. Oke, kita post dulu ya, posting. Nah, nanti baru bisa di print. Ya, nah ini contoh faktur yang di printnya. Nah, sudah nanti diharapkan nanti udah belajar programming bisa nih bikin aplikasi-aplikasi kayak gini. Nah, sekarang belajar di database-nya dulu ya. Oke, saya stop dulu. Oh, sebentar, stop dulu aja. Oke, tadi saya udah cukup banyak nih penjelasannya ya. Hampir 40 menit saya jelasin. Nah, sekarang kembali saudara ke tugas saudara. Di tugas di classroom itu saudara nanti diminta untuk membuat table. Ya, saya akan buka dulu classroomnya. Nah, ini saya close aja dulu, saya close. Nah, saudara nanti diminta nih membuat ini table. Di sini saya tidak sebutkan tipe datanya, ya. Tipe datanya saya nggak sebutin. Tapi sudah bisa kira-kira. Kalau kode barang, tipenya integer atau varchar? Integer. Nggak boleh. Varchar. Karena yang tadi ada IT 001, itu kan ada karakternya kan, gitu.
ya. Nama barang integer atau karakter? Karakter. Ya, karakter. Kalau stok? Integer. Ya, bisa integer, bisa float ya, atau floating teh bisa kalau ada desimalnya, berarti saudara pakai desimal gitu kan ya. Kalau satuan? Karakter. Ya, karakter. Kalau harga jual? Ya, bisa integer, bisa float ya, bisa desimal gitu kan ya. Oke. Nah, tugas saudara coba bikin tabel ini dari 4 ini ya, pakai perintah SQL. Nah, kerjanya tetap di W3 school ini masing-masing. Setiap kali saudara nanti ngerjakan, jangan lupa di save dulu. Lebih baik dibikin dulu, katakanlah di notepad. Nanti saudara testingnya di itu, supaya nggak hilang di W3 school ini ya. Ini kan ada tugasnya nih, tugas sebentar, pertemuan 9. Michael nanti buat ini ya, bikin ininya, buat assignment-nya ya, supaya nanti buat ngumpulin tugasnya ya. Nah, tugas yang pertama saudara kan ini membuat tabel-tabel berikutnya yang tadi ya, digambar tadi. Kemudian membuat sintak untuk menambahkan, menambah datanya. Menambah tabel barangnya, insert sebetulnya ya, buat insert. Bebas lah datanya lah ya, kasih 55 aja gitu kan ya untuk setiap ini. Kemudian nanti menampilkan nih keseluruhan data barang ditampilkan, berarti gampang lah, tinggal select bintang from barang, from pelanggan, from faktur, from ini gitu kan ya, jadi ada 4. Nah baru nanti nampilkan data penjualan per pelanggan. Nah kolom-kolomnya kan sudah ada nih kolom-kolomnya. Nah, penjualan per pelanggan sudah nampilkan ini, berarti ada nomor faktur, ada tanggal faktur, ada kode pelanggan. Kode pelanggan jangan kode pelanggan aja, munculin dengan ini nama pelanggannya. Cukuplah nama pelanggan, mau alamat boleh ditambah ya, minimal ada nama pelanggan. Ya, itu udah pakai join kan sebetulnya ya. Jadi dari 2 tabel ini, faktur ini dengan ini. Ya, kode pelanggannya, temponya, terus salesnya, subtotal dan segala macam ini mancut. Berarti ini antara faktur dengan pelanggan. Nah sekarang kalau penjualannya per barang. Nah per barang, sudah ketika nampilkan ini ada nomor faktur. Ini kan ada soalnya yang ini ya, sebentar satu. Yang ini nih, penjualan per barang nih. Ya kalau yang ini tadi cuman faktur sama pelanggan aja. Ini per barang nih. Nah per barang ini sudah bisa lihat nih. Bisa ngambil dari faktur detail ini bisa. Ya. Nomor fakturnya munculkan. Sudah kalau mau relasi dengan tanggal fakturnya juga bisa, ini berarti di join dengan ini. Tanggal fakturnya muncul. Nah, kode barang munculkan di sini. Nama barang dia akan ngambil ke sini. Join jadi 3 tabel nih. Ya. Faktur detail, faktur jual detail, faktur jual dan barang. Ya. Kuantitinya munculkan, harganya munculkan. Kalau totalnya bisa dapat nggak kalau tahu kuantiti sama harga? Kuantitinya 10, harganya 1000, totalnya berapa? 10.000. Ya, dari mana rumusnya? Ditambah, Pak. Ditambah atau dikali? Dikali. Ya, dikali. Kuantiti dikali harga. Dapat kan gitu untuk jumlahnya ya. Oke, tugas saudara seperti itu. Sekarang buat aja tabel dulu. Silakan buat tabel. Ya. Nah, saudara nanti kerjakan di sini. Nanti mungkin nggak selesai sekarang ya, nggak selesai sekarang. Saudara, kalau selesai sekarang syukur sih. Misalnya, saudara masuk ke W3 School. Saya masih gunakan ini. Nanti minggu depan kita nyoba pakai database asli lah ya. W3 School, saudara pilih SQL. Ini teman-teman yang ini SQL ya, oke sudah masuk aja ke salah satu lah. Nah karena tabelnya udah ada nih, ini mah nggak dipakai, sudah buat sendiri kan tabelnya. Create, oh ini saya pernah buat barang ya, mungkin sudah belum ada deh, ya. Nanti ada barang, ada pelanggan, ada jual sama ini. Kalau nggak ini saya restore lagi aja, nanti hilang deh. Oke. Ada pertanyaan?
Oke, silakan untuk buat tabel. Saya beri waktu kira-kira 10 menit. Nanti saya kembali lagi 15.53. Ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan silakan dibuat. Saya akan pause dulu rekamannya. Yuk, siapa lagi? Saya tunjuk deh. Mana Stefanus? Sudah belum Stefanus? Ah, nggak dikerjain ya kamu mah tuh. Buat ngapain itu ini belajar gini? Kalau nggak dicoba sayang. David. David mana David? David 058. Ah, ini mah pada ngilang nih. Dimunculin nih semua wajahnya deh. Videonya munculin semua. Pak, saya nggak ada kameranya, Pak. Ya nggak apa-apa, di show aja kalau nggak ada kamera mah. Masih Stefanus nih. Ini saudara kalau gini teh suruh nyoba. Belajar memang capek ya. Tetapi kalau saudara nggak nyoba nanti nggak bisa gitu kan ya. Nggak bisa. Jadi kalau belum selesai pun nggak apa-apa. Saya pengen lihat nanti sampai sejauh mana pemahamannya gitu kan ya. Kalau salah juga saya akan perbaiki gitu. Tapi kalau sudah nggak nyoba gitu kan ya, nggak mau nyoba gitu kan ya, buat ngapain gitu kan ikut kuliah kayak gini gitu kan ya, sayang bayar mahal gitu kan ya. Saya sengaja ini saya buat itu buat desain ini saya udah seminggu yang lalu saya pikirkan nih studi kasus apa yang cocok gitu kan ya. Saya pakai ini project saya gitu kan, jadi real. Saudara nggak ngarang, saya nggak ngarang kan ya, nggak ngambil dari buku. Kenapa? Karena ini bermanfaat gitu kan ya. Ini project ini kalau dijual saudara lumayan tuh ya, dapat beberapa juta ya saudara, satu software gitu. Nanti kalau software itu diduplikasi, dijual lagi, distributor obat kan banyak gitu ya. Jadi sayang ya saudara kalau nggak memanfaatkan ini gitu kan ya. Sorry saya ngomong ya ini mungkin nggak enak saudara ya dengar saya omelan saya kayak gini ya. Tapi saudara kalau nggak berubah dari sekarang polanya kayak gitu kan ya, pola belajarnya seperti ini, gimana saudara nanti mau berjuang kemudian hari gitu ya. Jangan takut salah, mending dicoba. Salah juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak nyoba ngapa-ngapain gitu kan ya, itu kan belumnya sampai sejauh mana. Kalau sudah nggak nyobanya pasti nggak akan selesai gitu ya. Yuk saya mau lihat lagi nih, coba tadi mana Juan udah ya. David David ini kemana nih orangnya nih, nggak ada kameranya. Nggak ada kamera juga apa-apa kan bisa di show. Oke, coba Justisi coba Justisi udah ada belum? Udah tabelnya sih Pak, cuman nama barang-barangnya belum masuk. Nggak apa-apa. Seselesainya aja. Saya mau lihat gitu kan ya. Kan polanya sama ya, bagaimana ketika sudah create table gitu kan ya, polanya sama gitu. Share screen Pak. Boleh di share screen ya, saya kasih share screen. Nah banyak programming kayak gini, bukan programming lah, di komputer itu bukan komputer aja sebenarnya yang lain juga sama ya. Nah jadi kita harus nyoba. Ketika kita nyoba, kita tahu, no ini salahnya di sini, kurangnya di mana, oh ini kelebihannya di sini. Ada nggak Pak? Ada, udah muncul, oke. Yang faktur detail belum. Detail, oke. Yang sudah kamu mana itu? Ini yang barang baru ini, justru pelanggan namanya belum masuk, sama faktur juga belum masuk. Yang jual udah masuk, jual belum masuk ya, baru barang aja. Nah, saudara kalau pengen buatnya cepet, buatnya di notepad. Kan perintahnya sama tuh, tinggal di kopas
isinya yang berbeda. Gitu. Ya. Jadi ngisi mah sebetulnya gampang, asal bikin satu aja dulu, polanya udah betul, tinggal dihitung. Oke, Justisi, boleh. Saya mau lihat juga yang lainnya juga, ya. Gabriel, coba Gabriel. Oke, sebentar, Pak. Ya, Ya. Udah muncul, Pak. lagi. Oke. Barang. Ini tabelnya udah dibikin semua, cuman belum di-insert. Oke, coba salah satu insert aja barang nih. Nah, kalau harga jangan pakai petik. Oh, Ya, kamu kan nggak pakai karakter kan harganya? iya. Belum tutup. Oh, harga belinya belum. Satu lagi. Nah, udah masuk ya. Oke. Aku lihat struktur datanya. Struktur datanya. Tadi bikin di mana? Di Excel, di itu nggak disimpan di Word nggak? Atau di Notepad? Di Notepad. Ah, boleh munculkan supaya saya mau lihat. Ini, Pak. Oke, create table, kode barang, varchar udah bagus, nama barang, boleh varchar, stoknya integer, varchar, oke, integer ini boleh nanti sudah jangan pakai integer, pakai money juga boleh ya, atau pakai pakai desimal juga boleh ya. Ke bawah, ke bawah. Nah, telepon nggak boleh integer. Oh, Nah, nanti kan kalau ada nolnya di depan hilang. Ya, telepon nggak boleh integer. Tanggal faktur nih nggak boleh integer nih, harus date. Nih tanggal faktur nih. Ini pakai date. Ya. Oke, ini super tempo target. gini juga berarti pakai DT. Tempo enggak, integer. Kan beberapa hari, misalnya 30 hari, 60 hari kayak gitu. Tanggal faktur ya, nanti sudah cek ya, ini kalau sebaiknya jangan integer nih, kalau angka-angka gini, integer kan terbatas, sampai 2 juta sekian. Ya, 2 juta sekian ya, jadi kalau ini mungkin harus lebih besar. Tipe datanya apa, nanti coba cek ya. Ada desimal, ada float gitu kan ya. Oke, nah sudah seperti ini ya. Oke, udah bagus. Nanti tinggal buat primary key. Nanti saya tunjukkan di sana ya, buat primary key-nya ya. Ya, boleh close deh. Oke, saya mau lihat juga siapa yang belum. Mana Stefanus nih, masih belum kembali nih. Orangnya kemana? Stefanus. Eriko, mana Eriko? Ya Pak, ya. Ya, munculin Eriko. Show screen aja. Bentar Pak. Masih sharing. Udah coba, ini udah masuk ya. Udah kelihatan Pak. Oke, kelihatan oke. Sekarang saya mau lihat tipe datanya, coba. Di Notepad tadi. Oke, diperbesar fontnya deh. Kamu masuk ke font, ke format. Nah, fontnya gedein nih. Ya, oke, udah cukup.
Nah, kamu bikinnya ke samping ya. Coba lihat tanggal, udah date, oke. So nanti lihat tipe datanya, kalau bisa ada berapa yang jangan integer. Nah ini expired date, ini tanggal nih. Oh. Ya, sama nomor batch ini bisa juga karakter. Nomor batch. Ya, jadi pakai varchar. Sudah tahu bedanya varchar sama char? Oke, ini boleh di close deh. Ada char, ada varchar. Varchar bisa sampai 60 ribuan, Kalau char? 255. Bukan itu. Bisa di mix Pak kalau varchar. Kalau varchar bisa apa? Di mix jadi bisa ada integernya, bisa ada karakternya. Char juga bisa. Gini bedanya ya, kalau char, kalau sudah misalnya pesannya 10, maka dia isinya 10. Kalau saya ngisinya ABC, maka dia akan tambahin spasi ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, 8, 9, 10 gitu. Jadi dia selalu fix. Jumlahnya selalu fix 10. Kalau isinya saya misalnya ABCDE, dia akan tambahkan 5 spasi. Gitu. Jadi selalu dia fix. Tapi kalau varchar 10. Ketika saya masukin ABC, yang masuknya cuma ABC. Disimpannya. Gitu. Ya. Kapan kita butuh char, kapan kita butuh varchar tergantung kasus. Ya. Jadi kalau misalnya ingin lebarnya selalu tetap, kita gunakan char. Tapi ingin variabel, var itu artinya variabel karakter, dia akan mengikuti jumlahnya. Jadi kalau saya masukin ABC ya ABC aja, nggak ditambah spasi sampai jadi 10 gitu. Kalau varcharnya 10 gitu ya. Oke, udah bagus. Satu lagi deh. Theo, saya mau lihat Theo nih. Theo present coba. Oke, udah bagus, create-nya udah. Nah, expired tuh di bawah tuh. Sama nomor batch tuh belum ada tipe datanya tuh. Nah, nanti saudara kalau udah biasa cepet gitu kan, lihat aja gitu kan. Gitu kan ini bisa lihat. Ya, expired jangan integer tapi date. Oke, nah nanti tugas saudara nanti buat seperti ini ya. Oke deh, cukup. Saya mau jelaskan sekarang bagaimana kita membuat primary key. Saya akan share screen ya. Nih mana Stefanus udah selesai belum Stefanus? Ini yang nggak ada fotonya coba. David mana David? Suaranya? Orangnya nggak ada. Joakim? Hadir Pak. Hadir. Andre Hadir Pak. hadir. Mana Stefanus sudah hadir belum? Hilang. David sama Stefanus hilang. Nah, jadi hadir di kelas tapi pikirannya nggak tahu kemana gitu kan ya. Sayang ya. Itu kembali ke saudara sendiri ya. Saudara yang bayar saya sebetulnya ya. Oke. Saya lanjut deh. Saya nggak mau ambil pusing lah ini ya. Saya akan share ke teman-teman ya, bagaimana kita nanti membuat primary key. Jadi saudara nanti di sini ada create table, kan kemarin udah saya jelaskan ya, create table. Saudara sudah tinggal niru sebetulnya, bikin ininya, ini udah ada tuh ya, tipe datanya ya, create using ininya. Nah sekarang saya mau masuk ke sini, ke primary key. Ibu Marisa jelasin pasti ya, primary key ya. Nah, primary key itu adalah kunci, atribut kunci. Sebagai penanda sebetulnya bahwa data tersebut itu unik. Contoh misalnya kalau mahasiswa itu ada NRP. Nah, NRP bisa jadi primary key. Ya, datanya unik.
Atau kita bisa kode sendiri pakai ID juga boleh gitu kan ya. Nah, di sini saya punya data person nih. Ini ada ID, tipenya integer. Kalau primary key ini pasti nggak boleh kosong, not null. Makanya dikasih kode ini. Ini sebut dengan namanya constraint atau batasan. Ya, constraint. Nah, ini ID ini integer dan nggak boleh kosong. Last name juga ditambahkan. Saudara nanti boleh nambahkan kayak not null gitu kan ya. Not null tuh jadi ketika orang ngisi data, kalau null atau kosong datanya, si sistem ngasih tahu ini ada error gitu. Nah, ini sebut namanya constraint atau batasan ya. Ada first name, ada age ya, misalnya ada. Nah, ini primary key. Nah, tinggal kita nyebutin nih di bagian bawah. ID ini dijadikan primary key. Ini hubungan sebetulnya. Ya. Nah, ini kalau kita di MySQL, kalau diakses mah biasanya kayak gini nih, di Oracle SQL Server dia bikinnya kayak gini nih. Ya. ID integer, not null, primary key. Jadi dia dalam satu baris. Tapi kalau di MySQL bikinnya kayak gini. Nah, contoh ya, misalnya kita create table. Nah, saya copy aja. Saya buat di sini. Di try ya. Create table. Nah, ini udah ada ini ya. Kita lihat person sini belum ada. Saya run ya. Jadi nanti ketika kita masuk nih, ID-nya integer. Oh, ini belum ada primary key-nya ya. Oke, saya akan buat yang ada primary key-nya. Saya restore dulu supaya person hilang. Nah, tinggal kita tambah ya di sini koma. Sudah tinggal nulis aja primary key. Ini apa ya? ID gitu ya. Person ID tentunya. Nah, gitu. Ya. Nah, database-nya udah ada nih personnya. Ya. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, saudara nanti bisa tambahkan ini. Itu yang pertama ya, yang nanti saudara buat. Tadi itu kan ada buat ntar aku buka dulu ininya ya. Si tugasnya teh mana aja ya. Nah, ini classroom-nya nih. Nah, nanti saudara lanjutkan ininya. Sekarang insert udah ada ya. Coba deh sekarang saudara nyoba dulu, create dulu tabelnya semua, ya, table, masukkan datanya cukup 2 aja lah, 2 data. Nah, nanti kita nyoba yang ini, sebentar, ini nyoba yang ini saudara, nyoba yang ini. Select mah ini gampang nih, yang paling ini nih ya, data penjualan ini ya. Tentu kalau udah ada datanya baru kelihatan. Oke. Nah, tugasnya itu saudara, ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, nggak ada yang tanya. Ya, nah besok saudara nanti untuk kuliah tambahan, saudara nanti hadir di yang webinar itu. Nah, kecuali kalau yang nggak bisa, saya nanti akan kasih tugas, ya. Saya akan buat dulu assignment ya, buat pertemuan besok ya. Jadi nanti kalau yang nggak bisa hadir di sana, saudara nanti ngerjain tugas. Sama sih nonton itu webinar, tapi di YouTube kan udah selesai gitu kan ya. Di YouTube-nya Pastia Budi nanti ada, saya kasih linknya ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sekarang? Bentar Pak, tadi yang webinar ada live streamingnya.
tahu nggak? Live streamingnya nggak ada sih yang webinar itu. Ah, Dia live streamingnya yang itu sudah harus register, tapi nggak ada rekamannya, oh nggak di-record. nggak di record itu. Nah paling nanti saya kasih ini satu channel YouTube, sudah nanti sama bikin ringkasan juga sama mengenai database. Ya, jadi bisa dua pilihan, kalau yang bisa ikut webinar, kalau yang enggak nanti nonton yang YouTube itu. Beda sih tapi materinya beda, nggak apa-apa. Tapi soalnya sama. Iya, bikin ringkasan aja, bikin ringkasan. Ya. Bikin Kasih, Pak. Oke. Oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ketemu besok yang Jumat ya, kalau yang itu. Sudah nanti saya bikin assignment-nya, sudah nanti tinggal kumpulkan. Jadi nanti kita ketemu Kamis lagi ya, Kamis minggu depan ya. Yang belum selesai tolong dilanjutkan karena saya akan bawa lagi materi ini. Ya, materi ini. Jadi kalau sudah punya create database sama insert datanya, nah nanti kita coba yang lainnya lagi ya. Baik, kalau tidak pertemuan kita akan tutup akhiri ya buat hari ini ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kiranya apa yang kami pelajari juga dapat bermanfaat. Walaupun perlu pengorbanan untuk belajar ini, Tuhan yang memberikan semangat pada kami supaya kami belajar dan dapat menerima ilmu ini dengan baik Tuhan, menjadi bekal bagi kami di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai ketemu. Kasih Pak. Yuk, sama-sama. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Yuk. Makasih Pak. Ya, Ya. makasih. Pak. Thank you. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Yuk, sama-sama. Pak, Ya. mau nanya Pak, saya untuk assignment-nya itu dari soalnya berarti yang dari Bapak yang itu ya, PDF itu Ya, ya? yang tadi aja tinggal disalin aja itu Oh, baik Pak. tugasnya ya. Dikumpulinnya Sama hari yang- Sabtu juga Pak? Kenapa? Kumpulinnya hari Sabtu juga? Ya hari Sabtu aja lah. Oh iya Pak. Ya, beri waktu. Sama yang ringkasan yang buat besok juga ya. Tapi itu sudah saya buat sih assignment yang buat besok mah. Oh iya Pak. Ya, kamu mau hadir juga boleh, nggak juga apa-apa sih. Ada sertifikat juga Pak itu Pak? Ada sertifikat. Lumayan Ya, Pak. Lumayan. Terus sama ini, kemarin ada mahasiswa angkatan 2020 dapat handphone loh. Oh iya Pak. Iya, Waduh. A51. Waduh. Si namanya Matthew. Waduh, lumayan tuh Pak. Iya, itu Dijual lagi. ada 4 sekali itu, setiap hari itu ada 4 handphone Oh, diundi. lumayan Pak itu. Oh lumayan. Nah nanti yang besok lebih besar, besok mah A71. Wah. Aduh, lumayan. Iya, siapa tahu kan namanya itu kan. Cuman ngisi ngepost aja lah, itu ada pertanyaan diposting di Insta, udah itu diundi kan. Mm-mm. Nanti Boleh. aku kasih capture-nya Andra ya, si Iya, Pak. Michael ya. Si Matthew. Iya Pak. Oke deh, sampai ketemu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Yuk sama-sama.